Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan persidangan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dengan terdakwa Agus Nurpatria serta Hendra Kurniawan dengan agenda menghadirkan saksi ahli meringankan yang dihadirkan oleh kuasa hukum dari terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Hari ini dalam agenda memang menghadirkan saksi ahli meringankan di mana Agus Nurpatria serta Hendra Kurniawan menghadirkan ahli pidana, kemudian ahli bahasa serta pidana forensik. Dan saat ini kita akan langsung mengikuti menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jalannya persidangan. Di tengah. Iya. Baik, kami persilakan dari penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli. Terima kasih Yang Mulia. Untuk para ahli saya mulai. Untuk mungkin yang pertama yang saya akan lakukan proses tanya jawab ini kepada ahli pidana forensik. Nah, sebelum kita lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keahlian dari saudara ahli, mungkin dapat saudara ahli terangkan terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan pidana forensik hukum ini, karena jujur aja saya sendiri yang saya tahu cuma ahli pidana gitu, baru dengar saya ada yang namanya pidana forensik hukum. Mungkin dapat ahli jelaskan terlebih dahulu. Petugas tolong mic-nya. Bisa? Bisa. Ya, Nah, silakan. terima kasih. Yang Mulia, sebelum saya menjawab pertanyaan, izinkan saya untuk membuat 2-3 statement Pak sebelum itu. Pertama, saya pastikan saya hadir atas permintaan dari penasihat hukum. Saya hadir, saya akan pastikan bahwa saya tidak mau terseret dari kasus ini. Dan saya akan murni doktrin akademik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mau ditanya 2 kali. Kalau 2 kali, izinkan saya untuk menolak. Yang ketiga, saya tidak mau berdebat. Karena yang berdebat biar aja penasihat hukum sama jaksa. Yang keempat, yang lebih penting lagi, tidak ada sara. Tidak ada? Sara. Saran? Ya ada, misalnya ada agama apa itu saya tidak. Oh, sara. Ya. Saya dengarnya pakai N, saran, apa maksudnya. Memang itu yang kita mintakan. Ya, oke. Jadi Baik. tidak kemana-mana gitu. Baik. Kita fokus gitu ya. Baik, terima kasih. Silakan lanjut. Dari dipertanyakan adalah apakah itu pidana forensik. Pidana forensik itu berbeda dengan pidana biasa. Pidana forensik itu adalah subordo daripada pidana itu sendiri. Jadi lingkupnya luas Pak. Jadi forensik itu bisa di kesehatan, bisa di jiwa, bisa juga di kimia, bisa juga di psikologi, bisa juga di antropologi, semua bisa di forensik Pak. Jadi saya kebetulan mengembangkan ilmu ini di permulaan tahun 1990 dan sekarang sudah mulai di-exercise di Barreskrim, Mabes Polri dan jajarannya. Jadi lingkupnya itu bisa di hukum administrasi, bisa di perdata, bisa di pidana, bisa di hukum kekhususan lain, ITE dan lain sebagainya. Jadi luas sekali Pak. Nah nanti saya akan fokus kepada apa yang menjadi permasalahannya. Saya akan membuat satu konstruksi hukum sesuai dengan akademik. Demikian Yang Mulia. Ya. Terima kasih penjelasannya saudara ahli. Kemudian saya lanjut. Begini saudara ahli. Bisakah saudara ahli pidana forensik ya menjelaskan mengenai apa yang maksud dengan obstruction of justice dalam doktrin akademik? Apa yang menjadi unsur pokok dari obstruction of justice tersebut? Terima kasih. Jadi di dalam literatur itu Pak, inleiding tot the studie van Nederlandse strafrecht, itu dia menyebut Pak mengenai obstruction of justice. Di dalam memori van Toelichting itu disebut secara tegas 221 itu Pak, pasal 221 itu. Namun dalam perkembangannya yang perlu kita pahami, obstruction of justice itu adalah peristiwa ataupun feiten. Jadi pidana itu Pak dalam kajian forensik Pak, dia terbagi atas 3 bagian besar.
Pertama, yang disebut dengan antum sebelum peristiwa. Yang kedua, frase kedua, ini yang paling penting, itu adalah frase peristiwa, feiten. Yang ketiga, yaitu fase yang disebut dengan postum. Jadi ketiga frase ini harus kait-mengkait. Kalau kita sebut dengan obstruction of justice, itu pasti berkenaan dengan orang-orang yang melakukan suatu tindakan yang diukur dengan parameter standar penyidikan.